Oke. Mungkin kayaknya kalau sudah dari ya ini saya coba ke dua pemain andalan kita ini ya. Bagaimana tanggapannya dengan menu-menu makanan selama menjadi pemain dan mungkin kepada Rashid mungkin nanti bisa dengarkan apa aktivitasnya keseharian untuk menjaga kondisi fisik. Rashid, bagaimana? Ya, Bang. Apakah bisa dilanjutkan memberi komentar selama di PSM kan tidak salah sudah hampir 8 tahun ya Rashid ya? Tahun ke-9, Bang. Tahun ke-9 ini ya, betul. Artinya IPL musim pertama 2011 dulu ya. Ya, betul. Oke, mungkin bisa diceritakan dari segi nutrisi yang pernah dirasakan pada saat itu, konsumsi makanan apa saja, pergantian pelatih dan sebagainya seperti apa mungkin bisa diceritakan. Saya persilakan Rashid, 10 menit bolehlah. Ya, Bang. Ya, kalau saya pribadi selama main di PSM dari awal ditangani sama Coach Peter Sagar, hampir sama lah selama karir di PSM. Intinya kalau pelatih asing pertandingan pasti kebanyakan spaghetti, jadi kita tidak dikasih nasi sebelum pertandingan. Setelah pertandingan baru dikasih nasi, Bang. Artinya kalau tadi kan seperti dari penjelasannya dari Yani kan, kalau di 3 tahun terakhir ini sampai 2 hari sebelum pertanding tidak ketemu nasi. Iya, Bang. Nah, jadi bagaimana itu beradaptasinya seperti itu? Tidak merasa lapar kah? Karena kan apa ya, adat budaya kita kalau tidak ketemu nasi rasanya tidak makan begitu kan? Iya, betul, Bang. Kalau tidak makan nasi kayak tidak makan namanya, Bang. Ya, terus lagi, Bang, jadi aturan pelatih dan ada Mbak Yani di situ sebagai ahli gizi, kita harus patuh. Dan biasanya setelah pertandingan baru dikasih nasi, dikasih apa, sate, nasi goreng. Pokoknya sudah bisa makan setelah pertandingan, Bang. Ada di masanya Rashid kira-kira saat itu bebas mengonsumsi makanan apapun selama 9 tahun ke-9 ini. Pada tahun berapa kira-kira itu? Bisa diceritakan. Kalau pelatih lokal bebas makannya, tapi kalau pelatih asing pasti kebanyakan tidak makan nasi sebelum pertandingan. Palingan dikasih spaghetti sama pasta, Bang. Masuk roti-roti dilarang juga di situ ya? Kalau roti bisa, Bang. Oke. Terus ada juga saya mungkin ini langsung juga saya lanjut dulu ke Hilman dulu. Kalau Hilman ya bagaimana tanggapannya? Tadi kan seperti dikatakan kalau tidak makan nasi bukan, sepertinya kan bukan orang Indonesia kita atau orang dari atas ya. Bagaimana menurut tak? Iya, karena kan kita asli Indonesia itu kan pasti biasanya makan nasi. Jadi kalau dalam satu hari itu kita tidak makan nasi itu kayak beda sekali. Kayak orang apa? Kalau cuma spaghetti sama pasta itu kita cuma kayak makan roti. Tidak dirasa loyo juga. Iya. Tapi ya kita harus menghargai suatu keputusan dari pelatih. Itu yang disuruh ya kita harus turuti. Kita harus profesional. Berpikirnya begitu atau berpikir sehat sebetulnya? Kayaknya tidak. Kita ada berpikiran ke situ, Bang. Jadi kita berpikir turuti apa kata pelatih. Kalau itu disuruh ya harus turut. Padahalnya kan kalau kita mau ubah cara berpikirnya, ya mungkin Rashid sama Hilman kan itu kan yang dianjurkan sama nutrisionis itu yang sehat sebetulnya kan. Iya, tapi itulah kadang-kadang ya bahwa perut memenuhi permintaan yang berbeda. Oke, mungkin kembali ke Yani terkait pernahkah dari pengalaman menghadapi misalkan ada Rashid kah, ada Hilman kah yang pernah melakukan hal seperti itu? Gimana, Bang? Bisa diulang? Pernahkah pada aturan ini kan biasanya kalau pelatihan ada strict ya untuk soal makanan. Pernahkah di antara pemain-pemain PSM ya mungkin apakah di antaranya Hilman kah atau Rashid kah atau yang lain yang nakal-nakal curi-curi makanan gitu? Jadi teman-teman sama saya di PSM Makassar, teman-teman itu sangat profesional pastinya ya. Jadi pada saat 2 hari menjelang tanding, mereka benar-benar profesional. Mereka menjaga asupan pola makannya ya, apalagi apa yang saya siapkan itu yang mereka harus makan. Dan kadang saya udah
pada saat mereka ambil makanan, saya harus melihat, kok makannya dikit, kok makannya, kok kamu makannya dikit, kenapa? Oh masih kenyang mbak, lah kok kamu cuma makan ini? Jadi saya kadang tanya kok anak-anak makannya sedikit, tapi mereka sangat profesional, mereka menjaga selama 2 hari 3 hari menjelang tanding itu. Jadi setelah tanding saya berikan hadiah ke mereka bahwa ada hadiah hadiahnya juga ya ya? Seperti hadiahnya berupa nasi goreng ya, makanan non healthy seperti nasi goreng, ada sate, ada ayam goreng kremes. Jadi teman-teman sangat yang paling ditunggu adalah setelah tanding, makanan setelah tanding selama berhari-hari dengan menu sehat. Jadi diberikan hadiah kepada pemain bahwa ini nih hasil kerja keras kalian, diberikan makanan bebas yang kalian suka, seperti itu.